Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala salawatika ala ashabi mahlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika Ulama dakaraka wa dakara udakirun wa kafala dikrika wa dikrihim ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita bisa untuk menjalankan perintahnya Allah, kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ajar kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dalam musannaf hafizahullah Ramadhan nabihi wa bi'ulumihi bidarain amin ila anqala, yaitu kita melanjutkan tentang kaifiyatus shalah, tata cara sholat, dan sampai kita kepada pembahasan yaitu yang terakhir kita kaji adalah sujud. Yaitu lalu yang berikutnya setelah sujud, ya dianjurkan ketika sujud untuk memperbanyak berdoa. Di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adraku ma yakunul abdu ila rabbi wa wasajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Jadi ketika kita sujud itu saat-saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga hamba orang-orang yang soleh, hamba yang benar-benar beriman, hamba yang cinta kepada Allah itu suka untuk banyak sujud kepada Allah, ya, senang untuk lama sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, karena itu adalah saat-saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu hari ada seorang sahabat yang melayani Nabi Muhammad SAW, yang selalu bersiap untuk melayani Nabi Muhammad. Suatu hari sahabat ini berkata, ketika aku menyiapkan wudhunya Nabi Muhammad SAW dan persiapan yang lain, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, salni, ya, mintalah kepadaku. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW menawarkan kepadanya, salni, mintalah kepadaku. Ya, maknanya apa? Maknanya, ya, boleh meminta apapun ditawarkan oleh Nabi Muhammad, boleh meminta apapun. Salni, mintalah kepadaku. Ini sahabat meminta permintaan yang paling tinggi, yang paling mulia. Apa itu? Sahabat itu meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta untuk bersamamu di dalam surga, wahai Rasulullah. Ini adalah permintaan yang paling tinggi, ya. Kalau kita mungkin diberi tawaran, mintalah apapun yang kamu mau, mungkin kita mintanya duit, ya, dunia, ya. Ini permintaan yang paling rendah, ya. Karena apa? Karena sebesar apapun, sebanyak apapun, walaupun memiliki dunia dan seluruhnya, ya, seluruh isinya sebentar saja. Ya, tapi meminta akhirat surga ini adalah permintaan yang tinggi, apalagi bersama
Nabi Muhammad SAW di dalam surga ini yang paling tinggi, ya. Maknanya apa? Di dalam surga yang paling tinggi, yang paling mulia, karena bersama Sayyiduna Muhammad SAW. Ya, permintaan para awliya, para sahabat, ya, wali kutub yang paling tinggi itu apa? Dua. Yang pertama adalah itu meminta ridhonya Allah, dan yang kedua adalah bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Jadi ini sahabat diberi tawaran, Sani, mintalah kepadaku, ya, aku meminta bersamaku di dalam surga, wahai Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad SAW berkata, awal khaira dzalika, apakah yang lain saja kamu minta? Jangan minta itu. Itu adalah permintaan yang paling tinggi, yang paling besar, ya. Permintaan apa? Ada permintaan yang lain saja, ya. Sahabat ini tetap, padahal ini sahabat itu diriwayatkan sahabat termasuk daripada Ahlus Suffah. Sahabat Ahlus Suffah itu siapa? Sahabat dari Muhajirin yang tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, nggak punya harta, nggak punya siapapun, ya. Tinggalnya pun di bawah Suffah. Sufa itu di bawah naungan di salah satu sudut Masjid Nabawi. Ada, ya, sekarang diberi tanda kalau di belakang hijrah kuburannya Nabi Muhammad SAW di dalam masjid itu ada tempat yang kotak ditinggikan, hanya tempat saja yang ditinggikan, ya. Itu menjadi tanda dahulu di situ tempat tinggalnya Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat yang gak punya apa-apa, yang tinggalnya di sudut Masjid Nabawi, ya, hanya punyanya apa? Hanya punya kain saja, pakaian yang hanya untuk menutup. Oh, tak punya apa-apa sama sekali, ya, boro-boro bisa makan, ya. Tapi ini sahabat ini ketika ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, mintalah apapun, mintanya adalah bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Ini namanya orang yang berakal. Orang yang berakal akan memilih yang abadi daripada yang sementara, yang fana. Kalau orang tidak berakal, ya, maka tidak memilih yang abadi, yang seenaknya saja dengan sekarang, walaupun fana sementara, sebentar lewat, ya. Akan tetapi yang benar-benar berakal akan memilih yang abadi selama kenikmatan yang abadi, apalagi bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sahabat yang makan aja susah, ya. Tapi ditawari oleh Nabi Muhammad, apakah permintaan yang lain saja? Sahabat ini menjawab, tidak, aku minta itu, hanya itu yang aku minta, tidak ada yang lain, ya. Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, inni ala nafsika bikatrati sujud, ya. Bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu ini dengan memperbanyak sujud. Ya, mengapa? Karena orang banyak sujud semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin dekat dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ala nafsika bikatrati sujud, bantulah aku untuk mengabulkan hajatmu adalah dengan banyak sujud, ya. Jadi sujud, ya, ketika sujud bukan hanya badannya yang sujud, akan tetapi hatinya juga ikut sujud, ya. Jangan badannya sujud tapi hatinya lagi ngitung duit misalnya, ya. Badannya sujud, ya, hatinya lagi mikirin jalan-jalan ke pasar, mikirin dagangan, mikirin pekerjaan, ya. Ini badannya sujud tapi hatinya tidak hatinya juga ikut sujud, ya. Jadi badannya sujud, hatinya juga ikut sujud, ya. Saya sujud kepada Allah yang menyembah, nunduknya. Badan kita yang paling mulia ini, kepala kita letakkan di tanah, di bawah, ya. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ketundukan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, ya. Jadi ini yang namanya khusyuk. Khusyuk itu adalah hati disesuaikan dengan gerakan.
Jadi hatinya ketika gerakannya berdiri di dalam sholat, hatinya menghadap kepada Allah. Ketika badannya rukuk, hatinya nunduk menghormati, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, maha suci Allah ya, yang maha agung dengan segala puji yang maha agung. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la ya, maha suci Allah yang maha tinggi ya, kita merendah menunduk kepada Allah karena Allah itu yang maha tinggi ya, wa bihamdihi dengan segala puji baginya. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak berdoa ketika sujud karena itu adalah saat-saat yang paling dekat dengan Allah, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak orang sujudnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Lalu yang berikutnya, tsumma yartafi'u minas sujudi, lalu mengangkat dari sujud, mukabbiran dengan mengucapkan takbir. Jadi ucapan takbir di dalam sholat itu juga disesuaikan dengan gerakan. Ya, misalnya takbir ketika ruku pendek, Allahu Akbar, ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ketika takbir untuk sujud agak lama, ya, sesuai dengan gerakan untuk lebih jauh, Allahu Akbar, sujud. Ketika duduk di antara dua pendek lagi, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, ya. Ketika mau berdiri panjangkan, Allahu Akbar, ya. Ini juga untuk agar makmum tahu gerakan di dalam sholat. Kadang ada imam yang nipu, imam yang nipu makmumnya ketika bangun dari sujud yang kedua, ya, yang harusnya berdiri ke rakaat yang kedua, tapi bacaannya pendek, Allahu Akbar. Dikira akhirnya kamu tahiyat awal mungkin ya, ternyata belum ya. Jadi ini akhirnya makmum jadi bingung ya. Jadi disesuaikan dengan gerakan sholat karena takbir itu ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lain itu dianjurkan untuk bertakbir agar mengisi kekosongan ya, tidak diam ya. Makanya ketika bergerak pindah rukun itu takbirnya itu sesuai dengan gerakan di dalam sholatnya ya. Jadi kalau yang lama dipanjangkan takbirnya, yang pendek dipendekkan ya. Bangun dari sujud pertama harusnya kan duduk di antara dua sujud ya, ini bacanya panjang, Allahu Akbar ya. Orang makmum kadang lupa, ini udah bangun ternyata masih duduk di antara dua. Ini imam yang menipu namanya ya. Jadi imam ada yang menipu juga, hati-hati. Makanya ya, jadi takbirnya itu disesuaikan dengan gerakan sholat. Fayajlisu muftarisha, ketika takbir duduk di antara dua sujud ya, duduk muftaris ya. Yang sudah kita ketahui duduk muftaris yaitu duduk seperti tahiyat awal. Di yang siba pada ma'ulyumna, dengan menegakkan ya telapak kaki kanannya diberdirikan, ditegakkan ya. Wajib jelisa ala kaki yusrahu, duduk pada mata kaki kirinya, mata kaki kirinya. Wajibun, dan ketika duduk di antara dua sujud bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warhamni. Ini doa yang sangat mulia, doa semua ya, termasuk daripada doa satu jagat. Rabbighfirli, Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, dan perbaiki keadaanku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku, wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan selamatkan aku dunia dan akhirat, wa'fu anni, dan maafkan, ampuni aku ya, maafkan aku ya. Tsumma yasjudu tsaniyan kal awal, lalu duduk yang kedua, sujud yang kedua kali seperti yang pertama. Fa idza irtafa'a minhu jalasa muftarisan lil istirahah, ketika angkat dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua mau berdiri, itu jalasa muftarisan, duduk muftaris seperti tahiyat awal untuk istirahat.
Jadi sebelum bangun ke rakaat yang kedua itu sunnah duduk sebentar. Namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat sebentar. Ya. Jadi dari sujud yang kedua, mau berdiri ke rakaat yang kedua, duduk dulu sebentar. Ya. Lalu berdiri. Ini termasuk daripada sunnah, nggak langsung dari sujud langsung berdiri. Ya, tapi duduk sebentar, ya langsung setelah itu berdiri. Ya. Itu namanya duduk istirahat sebentar, sejenak. Ya. Tsumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi mukabbiran. Lalu baru dari duduk sebentar tadi itu berdiri ke rakaat kedua itu mu'tamidan. Sunnahnya juga adalah dengan menahan dengan kedua tangannya. Ya, berpegang pada kedua tangannya, ya menekan, ya. Mukabbiran dengan mengucapkan takbir, ya maknanya apa? Seperti orang yang susah untuk bangun. Ini juga termasuk daripada ketawaduan, kerendahan kepada Allah. Jadi kita mau berdiri tidak seperti orang yang kuat, walaupun kita kuat, tapi kita berdirinya itu seperti orang yang lemah, ya. Jadi berdiri ke rakaat yang kedua menekan dengan kedua tangannya seperti orang tua mau berdiri kan, ya kita lihat nenek-nenek, kakek-kakeknya. Jadi kan susah nekan dengan kedua tangannya. Nah kita di dalam sholat walaupun kuat sekalipun kita mau berdiri dari sujud menghadap kepada Allah seperti orang yang lemah, orang yang gak mampu. Itu juga menunjukkan kerendahan, ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawadunya kepada Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang hamba yang ibadah, yang berdoa, menunduk, merendah kepada Allah itu diangkat oleh Allah, ya. Salat pun demikian, ya. Jadi bangun dari sujud yang kedua ya seperti orang yang kuat, langsung tanpa tangan langsung berdiri. Nah, ini kurang, nah, merendah kepada Allah. Ya seperti kita misalnya di hadapan guru kita walaupun kuat kita tunduk, ya. Ini ketawaduan, kerendahan hati, apalagi kita mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk daripada sunnah. Ketika bangun itu menekan dengan kedua tangannya. Ini hikmahnya apa? Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena tawadu man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa orang tawadu diangkat oleh Allah. Wa man takabbara, orang sombong merasa dirinya kuat, hebat, mulia, ini akan direndahkan oleh Allah, ya. Wa yusalli ar-rak'ata tsaniyah kal-ula, dan sholat pada rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama yang telah kita kaji. Illa niyata wa takbiratul ihram wa du'a al-iftitah, kecuali niat, takbiratul ihram dan doa iftitah. Fatahtassu bil ula, maka khusus pada rakaat yang pertama. Jadi rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat nggak ada niat lagi, nggak ada takbiratul ihram lagi, nggak ada doa iftitah, ya. Kalau ta'awud itu disunahkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu disunahkan pada setiap rakaat. Walaupun yang lebihnya itu rakaat yang pertama, minimalnya, tapi disunahkan pada setiap rakaat. Fa'idha tammati tsaniyatu jalasa muftarisan wa qara'a tasyahhud al-awwal. Jika telah sempurna rakaat yang kedua lalu duduk iftirash, ya duduk untuk tahiyat awal dan membaca tasyahud awal yang pertama. Wa aqalluhu, dan minimalnya bacaan tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. Itu minimalnya. Ya, nanti ada sempurnanya, ya. Minimalnya adalah at-tahiyyatu lillah langsung, ya. Jadi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sempurnanya nanti assalamu alaika, tapi minimalnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Itu minimalnya tasyahud pertama. Ya, tahiyyatu lillah, ya, kehormatan itu adalah milik Allah, ya. Salamun alaika, salam kepadamu wahai Nabi, ya.
Jadi dalam tahiyat itu kita membaca salam kepadamu, bukan salam kepadanya, bukan salam kepada Nabi Muhammad, bukan salam ya kepada beliau ya, tapi salam kepadamu. Maknanya apa? Maknanya kita mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW di hadapan kita ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ya, ini yang diperintahkan oleh dalam sholat pun kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepadamu. Maknanya langsung kita ini mengucapkan salam dengan hati kita hadirkan hati kita mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam Ihya. Ya, ketika mengucapkan salam kepadamu bukan hanya sekedar ucapan dengan mulut saja, khusyuk dalam hatinya juga. Ketika kita assalamualaikum, kita dalam hati benar-benar saya ini mengucapkan salam langsung di hadapannya Nabi Muhammad. Salam kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ya, thumma yaqum fa yusalli tsalitsa wa rabi'a katsari, lalu berdiri setelah tahiyat pertama untuk sholat rakaat yang kedua, ketiga, keempat seperti yang kedua, illa fi qiraati surah, kecuali di dalam bacaan surat. Bacaan surat itu sebelum tahiyat pertama. Setelah tahiyat pertama tidak disunahkan untuk membaca surat ya setelah surat Al-Fatihah. Ya, jadi tidak ada surat setelah surat Al-Fatihah setelah tasyahud yang pertama. Faidah tammat raka'atuhu jalasa lil tasyahudil akhir mutawarrikan. Ketika sempurna rakaatnya duduk untuk baca tasyahud akhir. Mutawarrik duduknya duduk tawarruk namanya yang biasa kita lakukan. Bagaimana bi'an yusika warikahu bil ardi, menempelkan ya bagian atas pahanya, bagian bawah itu ke tanah. Wa yansiba qadamahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya, wa yukhrijal yusra min jihati yamini, dan mengeluarkan telapak kaki kirinya dari bawah betis kanannya, kaki kanannya ya. Ya, wa yadha'a kaffaihi ala tarafi rukbatayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya pada ujung lututnya. Al-yumna maqbudatun illa musabbihah, tangan kanannya digenggam kecuali telunjuk, wal ibham dan jempol. Fayursiluhuma dibuka ya. Ya, wa yarfa'u musabbihata inda qawlihi illallah, dan mengangkat telunjuknya ketika mengucapkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, wa amma yusra fa mabsutatun, adapun telapak tangan kirinya terbuka. Wa akmalu tasyahud, dan sempurnanya tasyahud. Lalu yang berikutnya sempurnanya sholawat ya, dan doa-doa setelah tahiyat ya, yang lain insyaallah kita kaji lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.